Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya tetap ya dalam keadaan sehat ya, dan yang mungkin masih sakit, tetap kita doakan syafa'allah syifaan ajilan. Semoga ya cepat lekas sembuh. Ya. Cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, cepat diangkat penyakitnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah anak-anak semuanya kita masih dipertemukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya secara online. Ya. Tetapi kita harus tetap bersyukur ya karena kita masih diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya. Apa itu artinya? Itu barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Ya. Jadi ketika kita memahami ya suatu ilmu, suatu pelajaran, ya, itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan untuk kita, ya, Masya Allah. Jadi ini adalah yang salah satu faedah atau keutamaan menuntut ilmu. Dan juga ya, sedikit tadi di mukadimah ya, pada pembukaan tadi Bapak membacakan itu ayat Al-Qur'an ya. Apa itu? Ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa itu artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Taqullaha, apa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya berkata-kata dengan perkataan yang baik. Kemudian ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya apabila kita menjaga ucapan kita, kita berkata-kata ya dengan kata-kata yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki a'malakum. Apa itu? Yaitu amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah ya, dan Rasulnya, maka dia sungguh ya, dalam kemenangan yang agung. Jadi anak-anak semuanya, ya, apabila kita menjaga perkataan kita, ya, menjaga ucapan kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memperbaiki amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah ya, salah satu keutamaan ya, menjaga ucapan. Karena ya bisa jadi anak-anak semuanya ya, mungkin kita sulit menghafal, sulit memahami suatu ilmu ya. Ketika pelajaran tidak paham ya, menghafal susah. Ya, ini bisa jadi disebabkan karena kenapa? Karena mungkin kita masih sering berkata yang buruk. Bisa jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah Bapak terangkan tadi, apabila kita menjaga ucapan kita ya, memperbaiki ya, cara berbicara kita ya, berkata-kata dengan baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah. Baik anak-anak ya, ini adalah mukadimah ya sedikit.
Dan untuk pelajaran kita kali ini yaitu apa? Pelajaran sirah. Pelajaran sirah. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu ya anak-anak semuanya sudah mengerjakan latihan ya. Kita sudah mengerjakan ulangan harian. Insyaallah. Dan kemudian untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan masuk bab baru ya anak-anak, kita masuk bab baru. Itu kisah Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub. Ya baik, sebelumnya ya siapa itu Nabi Yakub? Ya, Nabi Yakub anak dari Nabi siapa? Nabi Ishak ya. Kalian lihat di halaman 68. Dan di halaman 68 Bapak akan bacakan. Nabi Yakub alaihissalam ya. Apa itu alaihissalam artinya? Ya. Baginya keselamatan. Ya. Alaihissalam baginya keselamatan. Assalam itu keselamatan. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak, ibunda Nabi Ishak siapa? Yaitu Sarah. Ya, jangan lupa ya anak-anak. Kemudian kelahiran Yakub telah disampaikan para tamu Nabi Ibrahim yang terdiri dari beberapa malaikat. Ya, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ya, yaitu ada beberapa malaikat ya yang menjelma, yang berubah menjadi manusia ya, dalam bentuk manusia yang mendatangi Nabi Ibrahim, yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Apa tujuannya? Yaitu ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim akan dikaruniai anak. Itu siapa? Ishak. Ya, dan juga setelah Ishak akan lahir ya, siapa? Yakub. Jadi para malaikat ini tidak hanya mengabarkan kelahiran Nabi Ishak saja, tetapi ya, para malaikat ini juga mengabarkan tentang kelahiran Nabi Yakub. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya kalian lihat, yang artinya maka kami sampaikan kepadanya berita gembira atau kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya yaitu Yakub. Ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka ya di Al-Qur'an. Kalian buka di surat Hud ya, surat Hud. Surat Hud. Kalian lihat di situ ya di ayat 71 ya. Kalian lihat Al-Qur'an surat Hud ayat 71 ya. Bapak akan bacakan. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Apa itu artinya? Dan istrinya berdiri. Siapa itu? Istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah ya, yang di sini yang dimaksud adalah Sarah. Yang berdiri di sampingnya. Ya. Fadhahikat ya, kemudian dia tersenyum ya. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira. Fabasyarnaha bi Ishaq ya, kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Wa mi wara Ishaq Yakub. Kemudian ada lanjutannya. Apa itu? Dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Ya. Jadi anak-anak, ya, para malaikat mengabarkan kelahiran Nabi Ishak dan Yakub. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 72 ya, ini masih sama ya, satu lanjutan. Yaitu apa itu? Berbunyi qalat ya wailata ya alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Apa itu artinya? Salah berkata ya wailata alidu ya. Sungguh mengherankan ya, apakah aku akan melahirkan anak? Wa ana ajuzun, dan aku ini sudah tua ya, sudah perempuan yang tua, kata Sarah. Wa hadza ba'li syaikhan, dan juga suamiku ini sudah tua pula ya, sudah tua juga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la syai'un ajib ya. Sarah berkata, ya, sungguh ini benar-benar suatu yang sangat ajib ya, menakjubkan ya, atau aneh, kata Sarah. Kemudian di ayat selanjutnya, qalu ya, para malaikat berkata, ata'jabina min amrillah
rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait. Kata para malaikat, apakah kamu merasa heran terhadap ketetapan Allah? Apakah kalian merasa heran tentang kehendak Allah, tentang keputusan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang dicurahkan bagi kalian, wahai ahlul bait. Sungguhnya Dia Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya, Masya Allah. Jadi ya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Ya, walaupun Sarah sudah berusia ya tua dan juga mandul, dan juga Ibrahim juga suaminya sudah sangat tua. Ya. Tetapi Allah tetap ya mengaruniakan padanya seorang anak, yaitu siapa? Ishak, dan dari Ishak lahirlah putranya yaitu Yakub. Kemudian anak-anak kita lanjutkan ya di halaman 68. Sejak kecil Nabi Yakub alaihissalam tumbuh di atas jalan hidup ayah dan kakeknya. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak, Masya Allah, yang Allah sebut mereka sebagai al-asbab, ya, yaitu keturunan Yakub. Jadi Nabi Yakub ini hidup di atas jalan ayahnya, ya, dididik oleh ayahnya dan kakeknya. Nabi Yakub memiliki 12 anak, yang Masya Allah sangat banyak sekali. Dan juga anak semuanya Nabi Yakub ini ya banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan ini lebih banyak daripada Ishak ya. Yakub lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibanding dengan Ishak, dan ini menunjukkan keutamaan ya anak-anak. Kemudian Nabi Yakub diberi gelar Israel. Jadi Nabi Yakub diberi gelar Israel. Jadi apabila di Al-Quran kalian sering membaca mungkin Israel, ya, ada kata-kata Israel, itu gelar bagi Nabi Yakub. Maka anak-anak dan keturunannya disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub, ya anak-anak Bani Israel. Karena Bani itu artinya anak, ya anak-anak. Israel apa tadi siapa? Nabi Yakub. Jadi anak-anak Nabi Yakub. Ya. Kemudian Nabi Yakub memiliki istri yang bernama Rahil. Ya. Dan dari Rahil lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Masya Allah. Dan Bunyamin, ya Yusuf dan Bunyamin. Sedangkan dari istrinya yang lain lahirlah Rubil, Syam'un, Lawi, Yauza, Ishar, ya Isakhar, Zabilon, dan Naftali, Jad, dan Asyir. Ya, Masya Allah banyak sekali. Dan di antara sekian anak Yakub yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa dan paling bersih hatinya, dan yang paling kecil sebelum Bunyamin adalah Nabi Yusuf. Ya, Masya Allah. Ya, dari sekian banyak Nabi Yakub, ya, anak yang paling tinggi kedudukannya, yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Masya Allah. Dan kalian lihat di sini ada gambar ya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf sedang mengembala. Ya, Masya Allah. Jadi para nabi itu ya semua nabi bahkan ya, pasti pernah mengembala kambing. Ya, Masya Allah. Bahkan ada sebuah hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan ila ra'al ghanam." Itu artinya tidak ada ya, seorang nabi kecuali ya mereka pernah menjadi pengembala kambing. Insyaallah. Ya. Kemudian para sahabat berkata, "Faqala ashabuhu wa anta faqal." Ya. Apa artinya? Ya, berkata para sahabat, "Apakah engkau juga ya wahai Rasulullah?" Ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Rasulullah, iya saya telah mengembala dengan imbalan beberapa kirat. Apa itu kirat? Yaitu mata uang dinar yang dari penduduk Mekah. Masya Allah. Jadi Rasulullah juga pernah mengembala kambing. Karena mengembala kambing ini manfaatnya adalah bisa melatih kesabaran. Bisa melatih kesabaran, dan juga ini menunjukkan sifat tawadhu ya rendah diri. Ya, Masya Allah.
Jadi baik anak-anak, ini adalah sedikit kisah tentang Nabi Yakub alaihi salam. Ya, jadi Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak dan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Dan Yakub juga digelari apa? Israel. Oleh karena itu, ketika ya, di dalam Al-Quran ada tertulis Bani Israel, itu artinya apa? Anak-anak Nabi Yakub. Ya. Bani adalah artinya adalah anak-anak. Dan Nabi Yakub ini memiliki berapa anak? 12 anak. Dan anak yang paling bersih hatinya, paling bertakwa adalah siapa? Yusuf alaihi salam. Jadi anak-anak semuanya, ya, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah untuk kisah selanjutnya ya, di sini ada kisah tentang Nabi Yusuf ya, dan saudaranya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang Bapak sampaikan ya hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.